warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dengan saya, Lailatul Nikma, kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan CVD, gangguan pada pasien dengan cardiovascular disease, khususnya pada pasien dengan stroke. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke, dan tujuan khususnya adalah mahasiswa mengetahui definisi penyakit stroke, kemudian tanda gejala, etiologi, menegakkan diagnosis keperawatan, dan juga intervensi keperawatan. Mari kita ikuti perkuliahan kali ini. Asuhan keperawatan pada CVD atau cerebrovascular disease, dalam hal ini khususnya yaitu stroke. Deskripsi topik dan capaian pembelajaran yang akan kita capai pada perkuliahan kali ini adalah: sebelum kita belajar tentang asuhan keperawatan pada CVD, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi dari stroke. Definisi dari stroke yaitu sindrom klinis dengan gejala berupa gangguan fungsi otak secara vokal maupun global yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan yang menetap lebih dari 24 jam tanpa penyebab lain kecuali gangguan vaskuler. Jadi, macam-macam kematian atau kecacatan pada otak nanti akan kita bahas, tetapi khusus stroke ini biasanya menetap lebih dari 24 jam. Penyebab dari stroke yaitu jenis iskemik, disebabkan karena emboli atau trombus, yaitu perdarahan yang disebabkan adanya pecahnya pembuluh darah otak karena adanya perianeuris, biasanya terjadi karena adanya hipertensi atau tingginya tekanan darah yang tidak terkontrol yang dapat mengubah morfologi arterial otak atau pembuluh darah otak yang pecah karena suatu kelainan kongenital pada pembuluh darah tersebut. Itu khususnya pembuluh darah otak. Jadi ada karena penyakit penyerta yaitu hipertensi, sehingga karena tekanan darah terlalu tinggi, maka memompa darah ke otak pun juga tekanannya tinggi, sehingga ada aneurisma atau pecahnya pembuluh darah. Bisa juga kelainan kongenital atau memang dari lahir ada suatu kelainan, yaitu pada pembuluh darah otak emang gampang sekali pecah. Jenis-jenis stroke ada beberapa, yaitu sepintas atau TIA, transient ischemic attack. Terjadinya defisit neurologik dalam waktu 30 menit dan berlangsung kurang dari 24 jam tanpa meninggalkan gejala sisa. Jadi, di sini ada suatu kerusakan pada otak, pembuluh darah otak ya khususnya, tetapi tidak sampai menimbulkan gejala sisa atau tidak sampai menimbulkan kerusakan yang permanen. Jadi, di sini bisa diakibatkan karena adanya mikroemboli atau adanya emboli yang kecil ya dari plak yang pembuluh darah ekstrakranial, sehingga adanya oksigenasi pada otak terganggu karena ada plak tersebut. Jadi tidak sampai ada gejala sisa atau tidak sampai menimbulkan kerusakan. Jenis yang kedua yaitu RIND atau Reversible Ischemic Neurologic Deficit. Ini bersifat reversible. Jadi, serangan otak iskemik yang kadang-kadang digunakan jika gejala sisa defisit neurologik masih terjadi setelah 24 jam serangan. Jadi ada gejala sisa,
tapi akan bisa sembuh kembali. Gitu. Bedanya dengan TIA tadi. Biasanya gejalanya ringan, tapi bisa kembali seperti sedia kala. Jenisnya RIND. Yang ketiga yaitu jenis stroke in involution atau stroke progresif, yaitu terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Stroke progresif ini apabila ada pembesaran trombus, jadi penyumbatannya besar di dalam pembuluh darah arteri, sehingga perburukan neurologik dapat ditemukan sampai 72 jam setelah jaringan otak mengalami infark. Jadi ini sumbatannya sangat besar sehingga ada kerusakan pada otak. Yang keempat adalah complete stroke atau di sini defisit neurologik tidak mengalami perbaikan dalam waktu 2-3 hari. Jadi benar-benar ada kerusakan yang sangat parah pada otak dan dalam jangka waktu 2-3 hari tidak mengalami perbaikan. Jadi jika ada serangan pada otak pada pasien ketika mengalami gejala stroke, penanganan pertama atau penanggulangan dini sangat penting karena kita tidak tahu stroke yang dialami pada pasien itu jenis apa. Sangat merugi jika terjadi complete stroke. Karena itu penanganan pada pasien ketika awal terjadi stroke sangat-sangat penting. Faktor resiko terjadinya stroke apa saja? Yang pertama adalah hipertensi. Merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke iskemik dan stroke hemoragik. Kemudian adanya penyakit jantung atau kardiovaskular dan atrial fibrilasi, kemudian penyakit gula atau diabetes mellitus, dan juga faktor risiko lainnya yaitu hiperlipidemia atau peningkatan kadar lemak dalam darah, konsumsi alkohol, pengguna narkoba jenis kokain, dan juga kegemukan atau obesitas. Tanda gejala umum stroke yaitu penurunan kesadaran, kehilangan fungsi motorik, misalkan kaki lemas sehingga jalan menyeret, gangguan sensori, misalkan gangguan mata ptosis atau turun kelopak matanya, gangguan komunikasi, misalkan bicara pelo, gangguan perilaku dan emosional, gampang uring-uringan misalkan, kemudian disfungsi kandung kemih, kemudian gangguan koordinasi dan gait atau keseimbangan. Tanda gejala ini sangat bergantung dari bagian otak mana yang terkena. Jadi, pembuluh darah otak yang terkena, jika ada pembuntuan, maka bagian otak itu mensarafi bagian mana, sehingga tanda gejala ini akan menyesuaikan persarapan otak akan mengganggu organ-organ yang disarafinya. VOC atau patofisiologi pada stroke ini khusus pada hipertensi, yaitu karena adanya hipertensi maka terjadi ruptur atau pecahnya pembuluh darah serebral sehingga ada hemoragik atau perdarahan serebral. Kemudian ada penambahan massa pada otak karena pecah pembuluh darah yang ada di otak sehingga akan terjadi edema atau bengkak. Jika ada edema, tekanan intrakranial juga akan meningkat. Ketika tekanan intrakranial meningkat, maka terjadi kompresi menekan jaringan otak pada cerebrum sehingga ada gangguan fungsi motorik. Jika gangguan fungsi motorik, maka kelemahan anggota gerak, adanya hemiplegia, maka muncul masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Pada gangguan persepsi sensori, maka dapat menurunkan penglihatan, perabaan, pendengaran atau pengecapan, sehingga muncul masalah keperawatan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, atau bisa juga defisit nutrisi. Pada cerebellum dapat terjadi gangguan ADL jika adanya defisit motorik, gerakan tidak terkoordinasi sehingga gangguan mobilitas fisik. Pada batang otak
dapat juga menekan medula oblongata sehingga dapat terjadi gangguan pernafasan sehingga muncul masalah gangguan pola nafas. Pada iskemia hipoksia jaringan cerebral terjadi metabolisme anaerob, asam lambung meningkat sehingga adanya nyeri atau ketidaknyamanan sehingga muncul masalah keperawatan gangguan rasa nyaman. Diagnosis keperawatan dapat muncul gangguan porfiri jaringan cerebral berhubungan dengan penurunan suplai O2 dapat ditandai dengan nyeri kepala atau peningkatan TK. Gangguan mobilitas fisik dari perawatan ini gangguan menelan, inkontinensia, gangguan proses pikir, dan gangguan komunikasi verbal. Referensi yang digunakan adalah Black, Dr. Mann, Higginhoff, dan juga Smeltzer. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita kali ini. Harapannya, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke dan perawat mampu melakukan asuhan keperawatan secara profesional. Bagaimana keadaan pasien baik dari segi psikis, biologis, dan juga segi psikologis dan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.